Cerita dimulai mengisahkan tentang seorang perempuan berusia 30 tahunan bernama Kim Ji-young. Ia tinggal bersama keluarga kecilnya yang terdiri dari suaminya bernama Jung De-hyun, dan putri mungilnya bernama Ayong. Sekilas tampak dari luar kehidupannya baik-baik saja, namun di balik itu Ji-young seperti memikul beban berat di pikirannya. Hal itu yang membuat De-hyun suaminya datang ke psikiater untuk berkonsultasi tentang sikap istrinya yang mengkhawatirkan. Setelah mendengar semua keluhan dari De-hyun, sang psikiater pun menyarankan De-hyun untuk membawa istrinya datang. Di siang hari saat itu Ji-young sedang membawa putrinya duduk di taman sambil menikmati segelas kopi. Di kejauhan ia mendengar sekelompok pekerja yang mengeluh dengan pekerjaannya dan membandingkan hidupnya dengan Ji-young yang terlihat asyik santai menyeruput kopi dengan uang suami tanpa harus bekerja. Ji-young yang mendengar itu pun merasa sakit hati terhadap omongan mereka, namun tidak bisa membalasnya. Akhirnya Ji-young pergi dengan sedih karena mendengar obrolan mereka. Di rumah ia kembali disibukkan dengan rutinitasnya sebagai ibu rumah tangga. Beruntung suaminya sangat perhatian kepada Ji-young. Ia rela pulang lebih cepat agar bisa membantu Ji-young walau hanya sekedar memandikan anaknya, ataupun mendengar curahan Ji-young. Ketika mereka sedang makan malam, De-hyun berbicara kepada Ji-young. Ia mengajak Ji-young untuk tidak berkunjung ke rumahnya dan bertemu ibu beserta keluarganya yang lain saat tahun baru. Karena De-hyun tidak mau Ji-young merasa lelah jika harus berkunjung ke rumah keluarganya, namun Ji-young menolaknya karena ia takut nanti Ji-young lah yang akan disalahkan oleh mertuanya bukan suaminya. Akhirnya mereka pun berkunjung ke rumah ibu De-hyun. Ji-young seharian menghabiskan waktunya di dapur. De-hyun yang mencemaskan Ji-young, berinisiatif membantu mencuci piring, untuk meringankan pekerjaan Ji-young, namun buru-buru Ji-young mencegah suaminya, karena Ji-young langsung disindir habis-habisan oleh mertuanya. Esok harinya pun Ji-young, masih di rumah mertuanya, Ji-young kembali mengerjakan pekerjaan dapur lagi. Sementara seluruh keluarga suaminya malah bersantai di ruang tamu, sampai keluarga kakak perempuan De-hyun pun datang. Ibu mertuanya menyambut kedatangan mereka dengan hangat. Ibu mertuanya langsung menyuruh Ji-young untuk mengambilkan makanan dan minuman untuk kakak perempuan De-hyun, tanpa disadari Ji-young berbicara seperti bukan dirinya. De-hyun yang sudah mengerti dengan keadaan Ji-young segera memboyong Ji-young pergi tanpa pamit. Saat menuju perjalanan ke rumah ibunya Ji-young, De-hyun menelepon kakaknya untuk memohon pengertian atas kejadian tadi. Ia pun menjelaskan tentang kondisi keadaan jiwa Ji-young dan dia meminta tolong kepada kakaknya, agar ibunya jangan sampai menghubunginya dulu. Sesampainya di rumah ibu Ji-young, Ji-young bisa beristirahat dengan nyaman dan bisa tidur dengan nyenyak, hingga ia terbangun dan mendapati seluruh keluarga tengah berkumpul. Ji-young kembali hilang kesadaran dan bertanya mengapa semua berkumpul, apakah ada perayaan. Keluarganya yang mendengar itu pun merasa heran, dan menganggap Ji-young linglung karena terlalu banyak tidur. Ji-young kedapatan menemukan pulpen adiknya. Pulpen hadiah dari ayahnya itu, sangat disukai Ji-young, karena hanya adiknya lah yang mendapatkan pulpen tersebut, sampai ia meminta kepada Jisuk selama 10 tahun, namun tidak juga diberikan. Ketika tahun baru usai, Ji-young dan keluarganya kembali ke rumah. Ji-young bercerita kepada De-hyun kalau akhir-akhir ini ia menjadi pelupa serta seperti tidak memiliki semangat. De-hyun bingung menjelaskan kepada Ji-young tentang kondisi istrinya itu. De-hyun menyarankan Ji-young untuk mencoba menemui psikiater, berdalih agar Ji-young bisa memiliki semangat kembali. Ketika Ji-young sedang mengajak jalan-jalan putrinya, tidak sengaja ia melihat perempuan yang hendak berangkat ke kantor. Seketika dirinya merindukan saat-saat di mana ia bekerja di perusahaan pemasaran besar di Korea. Saat itu saat di mana ia memiliki semangat kerja tinggi dan berambisi. Suatu sore di mana teman kerja Ji-young datang berkunjung ke rumah, ia bercerita bahwa mantan atasannya sudah keluar dari perusahaan dan mendirikan kantor sendiri. Temannya menyarankan Ji-young agar menghubungi mantan atasannya tersebut untuk dapat bergabung. Ji-young ragu karena tidak bisa bekerja secara full-time. Malamnya Ji-young meminta izin kepada De-hyun untuk bekerja paruh waktu di toko roti dekat rumahnya, tetapi De-hyun melarangnya, karena tidak ingin Ji-young lelah akibat mengurus yang sambil bekerja. Ji-young marah karena tidak diizinkan untuk bekerja. Ia mengunci dirinya di kamar membiarkan suaminya tidur di sofa. Tengah malam De-hyun kedapatan melihat Ji-young terbangun dan langsung menghampiri Ji-young, namun Ji-young kembali hilang kesadaran dan bersikap seperti neneknya yang telah meninggal. Hal itu membuat De-hyun tidak kuasa untuk menahan tangisannya. Besok paginya Ji-young seperti orang linglung mengingat-ingat kejadian semalam. De-hyun semakin khawatir dan meminta Ji-young untuk datang ke psikiater. Ji-young pun akhirnya datang. Sesampainya di klinik ia membatalkan niatnya untuk diperiksa karena harga pemeriksaan yang mahal.
Jiong berkata pada suaminya kalau tidak perlu khawatir dirinya baik-baik saja. Daehyun putus asa, namun ia belum berani menceritakan keadaan yang sebenarnya pada Jiong. Beberapa hari kemudian ibu Daehyun datang tiba-tiba menemui anaknya, karena ia merasa tidak terima anaknya pergi begitu saja saat tahun baru. Akhirnya Daehyun terpaksa menjelaskan keadaan Jiong, meminta ibunya untuk merahasiakan hal ini. Mendengar itu ibu Daehyun menelepon Jiong dan mulai memberikan perhatian kepada Jiong. Jiong pergi mengunjungi rumah ibunya bersama dengan anaknya Ah Yang, karena Daehyun harus mengikuti lokakarya dari kantornya. Di perjalanan Ah Yang ternyata buang air besar. Dengan segala kerepotan Jiong mampir ke toilet untuk memberaikan Ah Yong putrinya. Sesampai di rumah ibunya Jiong tertidur kelelahan, sementara itu di tempat suaminya, teman-teman Daehyun membahas mengenai cuti melahirkan untuk para suami. Namun kabarnya bagi karyawan laki-laki yang mengambil cuti melahirkan konsekuensinya akan dipromosikan paling akhir. Besoknya Jiong dan mantan atasannya bertemu. Mantan atasan Jiong menawarkan Jiong bergabung masuk ke kantornya. Dengan senang hati Jiong menerima tawaran tersebut. Jiong mengingat dirinya saat tidak ingin datang ke acara kelulusan karena belum dapat pekerjaan. Ayahnya berkata kalau dia lebih cocok di rumah sampai menikah. Ibu Jiong marah dengan apa yang diucapkan ayah Jiong, lalu tiba-tiba Jiong mendapatkan kabar bahwa dia diterima bekerja di perusahaan yang dilamar. Seluruh keluarga bergembira mendengarnya. Sesampainya di rumah Jiong memberikan kabar untuk Daehyun atas tawaran pekerjaan yang baru dimilikinya. Daehyun sedikit keberatan karena memikirkan putrinya yang harus dititipkan kepada orang lain jika Jiong kembali bekerja. Tetapi demi kebahagiaan Jiong, Daehyun pun akhirnya memperbolehkan Jiong untuk bekerja kembali. Jiong mulai mencari pengasuh untuk anaknya, menyebarkan brosur di jalan dan juga memposting di internet. Sayangnya tidak satupun orang yang menghubungi Jiong. Melihat Jiong putus asa, Daehyun pun berkata kalau dirinya bisa mengambil cuti melahirkan selama setahun agar bisa menjaga Ah Yang. Mendengar itu raut wajah Jiong kembali senang, tanpa mengetahui konsekuensi dari cuti melahirkan yang akan diambil suaminya. Saking senangnya Jiong bahkan menyempatkan diri pergi ke perpustakaan untuk mempelajari hal yang berhubungan dengan pekerjaannya nanti. Saat Jiong sedang berada di rumah tiba-tiba ada kiriman paket minuman kesehatan dari mertuanya. Jiong menelepon ibu mertuanya untuk mengucapkan terima kasih. Di tengah pembicaraan, Jiong mengabari kalau ia akan kembali bekerja sementara suaminya mengambil cuti melahirkan. Ibu mertua Jiong tentu sangat menentang keputusan itu. Mertuanya tidak ingin Jiong menghalangi karir anaknya. Sampai-sampai ibu mertuanya menelepon ibu Jiong agar bisa menasehati putrinya. Dia juga mengatakan kalau Jiong sakit dan tidak normal. Ibu Jiong kaget mendengarnya. Ia segera datang mengunjungi putrinya. Sesampainya di rumah Jiong, ibu Jiong berpesan untuk menjaga kesehatan dan makan yang teratur. Ibu Jiong juga menawarkan untuk menjaga Ah Yang, jika nanti Jiong kembali bekerja. Setelah menyampaikan itu ibu Jiong pun pamit, namun Jiong kembali hilang kesadaran, dan berkata seakan dirinya ialah neneknya. Di luar kesadaran Jiong melarang ibunya untuk merawat Ayong karena selama hidupnya ibunya selalu bekerja keras demi kesuksesan saudaranya. Melihat itu ibu Jiong tidak kuasa menahan tangis dan langsung memeluk Jiong. Di rumah pun ibu Jiong meratapi kondisi putrinya, sampai ketika ayah Jiong datang membawa minuman kesehatan khusus untuk anak laki-lakinya. Ibu Jiong keluar kamar melempar kardus berisi minuman tersebut. Ia menyampaikan rasa amarahnya kepada suaminya yang selalu mengutamakan anak laki-lakinya sampai kurang peduli dengan kondisi anak perempuan mereka. Ayah Jiong merasa bersalah, ia membeli kembali satu kardus minuman yang sama untuk Jiong. Malam harinya Jiong berbicara pada Daehyun kalau ia akan menghubungi mantan atasannya untuk membatalkan pekerjaan yang ia ambil. Daehyun terus mensupport Jiong untuk mencari jalan keluar. Jiong merasa lelah dengan semuanya, bahkan Jiong menjadi ragu kepada suaminya dan merasa Daehyun sama saja seperti ibunya serta keluarganya. Melihat Jiong semakin memanas, Daehyun akhirnya berkata kalau Jiong harus menemui psikiater karena Jiong sedang sakit. Jiong tidak terima dengan ucapan Daehyun. Lantas Daehyun memperlihatkan video Jiong yang tidak sengaja Daehyun rekam ketika Jiong bersikap seperti orang lain. Jiong merasa shock melihat dirinya. Ia merasa tidak enak kepada Daehyun karena telah menyulitkannya. Daehyun justru menangis karena cemas, takut akan kehilangan istrinya. Besoknya adik Jion diminta ibunya mengantar makanan untuk kakaknya. Tahu akan kondisi kakaknya, di perjalanan adiknya bertanya pada ayahnya makanan kesukaan Jiong. Ayahnya menjawab yaitu roti kacang merah. Sesampainya di rumah Jiong dengan membawa seplastik roti merah beserta titipan ibunya, tapi ternyata ayah Jiong salah, yang menyukai roti kacang merah ialah Jisuk bukanlah Jiong. Kemudian Jisuk memberikan pena yang selama ini diinginkan Jiong.
Sebelum izin pulang ia berpesan agar kakaknya jangan sampai sakit. Ji-yong akhirnya datang menemui psikiater, ia takut dirinya tidak bisa pulih. Psikiater itu menyemangati Ji-yong bahwa pengobatannya akan berjalan sukses. Kemudian Ji-yong menemui mantan atasannya. Ia menyampaikan maksud kedatangannya yaitu tidak bisa kembali bekerja karena sedang menjalani terapi. Atasannya pun mengerti dan mendukung Ji-yong. Ji-yong kembali datang ke psikiater, ia mencurahkan seluruh rasa sedihnya. Kadang Ji-yong merasa baik-baik saja, kadang dirinya merasa sangat terjebak menjadi ibu rumah tangga. Psikiater itu akhirnya menyarankan Ji-yong untuk menyalurkan kekesalannya. Suatu hari di kedai kopi, Ah-yong menangis membuat kopi yang dipegang oleh Ji-yong terjatuh. Tidak jauh dari tempat antrian, sekelompok anak muda menghakimi Ji-yong atas kekacauan yang terjadi. Kali ini Ji-yong memiliki keberanian menegur mereka secara langsung. Hal itu membuat yang merasa lebih baik. Beberapa waktu kemudian Ji-yong telah pulih, suaminya Dae-hyun dapat bekerja sama dalam mengurus putrinya. Dirinya pun kini memilih bekerja di rumah menjadi penulis. Tulisannya telah banyak diterbitkan. Ji-yong merasa jauh lebih bahagia dan cerita pun berakhir.